5491. Wang Xuanyi dan yang lainnya sudah kembali, tetapi suara pertempuran di langit belum berhenti. Satu demi satu, aura mereka mulai layu. Yang King dan yang lainnya mendongak dan melihat pasukan klan tinta hitam yang mengelilingi sekte pemakan laut melarikan diri seperti anjing liar. Terik matahari dan bulan sabit juga sering muncul. Apa yang terjadi? Yang King dan yang lainnya bingung dan ingin bertanya, tetapi Wang Xuanyi dan yang lainnya sedang dalam penyembuhan, jadi tidak nyaman untuk mengganggu mereka, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan tenang. Pertempuran di dunia luar pada awalnya cukup intens, tetapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah 1 atau 2 jam, tidak ada lagi suara yang terdengar. Di luar seluruh sekte pemakan laut, kekuatan pasukan tinta klan tinta hitam telah menghilang setelah kematiannya, jadi tidak ada pemandangan lain. Pasukan tinta mengisolasi segalanya, menyebabkan seluruh sekte pemakan laut menjadi sangat redup. Beberapa murid sekte pemakan laut Orde ke-6 agak gugup, bagaimanapun juga, mereka tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Pada saat ini, Wang Xuanyi membuka matanya. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, dia masih bisa pulih. Berdiri, dia berkata, kali ini, ada seorang ahli yang membantu kami. Yang King dan yang lainnya terkejut. Wang Xuanyi sudah menjadi Ordo ke-7, jadi seberapa kuat master yang dia bicarakan ini. Namun, dia sekarang mengerti mengapa Wang Xuanyi dan yang lainnya mampu membunuh Tuan Feodal klan tinta hitam dengan mudah. Itu karena ada master yang diam-diam membantu mereka. Wang Xuanyi membungkuk ke arah kekosongan. Mosa Heaven, Wang Xuanyi, terima kasih banyak atas bantuan senior. Tolong tunjukkan dirimu. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, ruang di depannya tiba-tiba berubah dan sesosok muncul dari udara tipis. Yang King dan yang lainnya semua terkejut. Pada saat ini, arai pelindung sekte dari sekte pemakan laut masih terbuka, dan tanpa izinnya, orang biasa bisa melupakan memasuki sekte. Namun, orang yang baru saja tiba mengabaikan isolasi sek protektif arai dan langsung bergegas masuk, bahkan tidak merasakan reaksi abnormal dari sek protektif arai. Dengan kata lain, bagi pihak lain, arai pelindung sekte mereka pada dasarnya tidak berguna. Yang lebih mengejutkan adalah orang ini terlihat sangat muda. Meskipun ketika kultivasi seorang kultivator sangat dalam, seseorang tidak dapat membedakan usia mereka dari penampilan mereka, tetapi semakin lama seseorang berkultivasi, semakin banyak jejak waktu yang mereka miliki. Usia seorang kultivator dapat ditentukan secara sekilas. Tapi sekarang dia muncul di depan mereka, dia benar-benar muda. Tidak ada yang hadir merasa bahwa dia lebih tua dari mereka. Orang yang datang secara alami adalah Yang Kai. Dia tidak mencoba untuk bertindak misterius, tetapi dia telah mengamati pertempuran antara pasukan ras batu kecil dan pasukan klan tinta hitam. Datang dari sisi Xuanyi Sekte, Yang Kai melihat adegan kapal perang tim kecil Wang Xuanyi dihancurkan. Segera setelah itu, tim kecil yang terdiri dari 13 orang ini berubah menjadi formasi pedang raksasa. Yang Kai diam-diam membantu mereka dalam membunuh Tuan Feodal klan tinta hitam sambil membentuk garis pertahanan di sekitar pasukan klan tinta hitam. Jika dia harus membunuh puluhan ribu anggota klan tinta hitam ini sendirian, dia akan dapat membunuh mereka semua. Pada akhirnya, itu hanya akan membutuhkan sedikit usaha. Karena pasukan besar klan batu kecil telah dibawa keluar dari Chaotic Dead Territory, Yang Kai juga ingin menguji kekuatan mereka. Dia kemudian mengeluarkan Sun and Moon Small Stone Ras yang masing-masing berjumlah 100.000. Kecerdasan ras ini terlalu rendah, dan mereka hanya tahu bagaimana bertindak sesuai dengan naluri mereka. Bahkan sekitar 100.000 master ras batu kecil setinggi 1000 zang yang sebanding dengan master ras manusia Orde ke-8 tidak terkecuali. Jika tidak ada cara untuk mengendalikannya, kegunaannya akan sangat berkurang. Upaya ini sangat mengecewakan Yang Kai. Kecuali dia mengaktifkan tanda matahari dan bulan, tidak mungkin dia bisa memerintahkan para master ras batu kecil ini. Ketika orang-orang ini menghadapi klan tinta hitam, yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerang dan membunuh mereka secara acak. Satu-satunya keuntungan adalah persepsi ras batu kecil tentang kekuatan tinta tampaknya sangat tajam, hampir memperlakukan kekuatan tinta sebagai musuh bebuyutan mereka. Yang Kai curiga bahwa otak mereka hanya seukuran kacang hijau, jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu bodoh. Setelah beberapa puluh ribu tentara klan tinta hitam terbunuh, dua pasukan ras batu kecil mulai bertarung di antara mereka sendiri, masing-masing mengirim batu terbang ke segala arah, membuat Yang Kai terdiam. Dia dengan cepat mengaktifkan tanda matahari dan bulan untuk mengumpulkannya. Alasan kenapa mereka seperti ini adalah karena kekuatan Burning Shine dan Nether Glimmer. Kedua Mahaguru ini dilahirkan untuk saling menentang,
dan bahkan ras batu kecil matahari dan ras batu kecil bulan memandang satu sama lain sebagai musuh. Dengan pengalaman ini, Yang Kai diam-diam memutuskan bahwa lain kali dia tidak akan melepaskan Sun Small Stone Ras dan Moon Small Stone Ras bersama-sama, hanya salah satu dari mereka yang akan dilepaskan. Begitu Wang Xuanyi memanggilnya, dia muncul. Adapun arai pelindung sekte dari sekte pemakan laut, di bawah penguasaan Dao of Space Yang Kai saat ini, itu bukan apa-apa. Pengenalan diri Wang Xuanyi, Yang Kai tahu bahwa grup ini berasal dari tentara Mosa, jadi dia mengangguk dan berkata, evolusi hebat, Yang Kai. Wang Xuanyi tertegun sejenak sebelum matanya menyala, jadi itu kepala garnisun Yang. Orang ini jelas pernah mendengar nama Yang Kai sebelumnya. Namun, melihat Yang Kai menerobos ke Orde ke-8, dia tidak bisa tidak mengagumi kecepatan kultivasinya. Secara komparatif, dia telah hidup seperti anjing selama ini. Yang Kai tidak punya waktu untuk berbasa-basi dengannya dan hanya bertanya, mengapa kamu di sini? Bagaimana situasi di medan perang wilayah spasial? Di wilayah kabut angin, dia telah dikejar oleh Raja Kerajaan dan tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari wilayah mati caotik. Pada saat itu, penghalang domain antara wilayah kabut angin dan medan perang wilayah spasial telah dibuka. Meskipun Yang Kai tahu bahwa invasi klan tinta hitam tidak dapat dihentikan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Mendengarkan pertanyaan Yang Kai, ekspresi Wang Xuanyi segera menjadi suram, medan pertempuran wilayah spasial telah ditinggalkan. Dalam pertempuran terakhir, 32 Master Ras Manusia Orde ke-9, yang dipimpin oleh leluhur tua yang murni, berhasil membunuh 44 Raja Kerajaan dari klan tinta hitam dan melukai Dewa Spiritual Raksasa Tinta dengan parah. Namun, mereka sendiri juga jatuh. Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix juga tewas dalam pertempuran. Setelah itu, pasukan ras manusia mundur dari wilayah tata ruang dan berpencar ke berbagai domain besar untuk membantu evakuasi kultivator di berbagai domain besar. Kami bertanggung jawab atas wilayah pelahap laut, memerintahkan kami untuk memimpin para kultivator sebanyak mungkin wilayah pelahap laut ke kuil alam semesta wilayah Mosa dan bergabung dengan para kultivator yang dievakuasi dari domain besar lainnya ke Star Boundary. Petik 2. Kepala Yang Kai berdengung seperti disambar petir. Dia hanya mendengar Wang Xuanyi menyebutkan bahwa 32 Master Ras Manusia Orde ke-9, bahkan Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix telah jatuh, tetapi dia tidak mendengar apapun. Setelah mengalami pertempuran pembatasan besar awal surgawi dan Norithern Pass, ratusan atau lebih Master Orde ke-9 ras manusia sudah sedikit dan jarang. Di medan pertempuran wilayah spasial, 32 Master Orde ke-9 telah jatuh, hampir yang terakhir dari pasukan teratas ras manusia. Apakah masih ada ras manusia Orde ke-9? Dalam sekejap, wajah Yang Kai menjadi pucat dan tubuhnya bergetar. Yang King dan yang lainnya juga memasang ekspresi rumit. Untuk Master Orde ke-6 seperti mereka, Master Orde ke-7 seperti Wang Xuanyi adalah eksistensi yang tak tertandingi, dan Master Orde ke-8 seperti Yang Kai tidak pernah terlihat. Namun, di medan pertempuran wilayah spasial, 32 Master Ras Manusia Orde ke-9 telah jatuh bersama dengan Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix. Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix adalah eksistensi legendaris, bahkan lebih kuat dari ras manusia Orde ke-9. Ketika mereka mendengar tentang ini dari Penatua Orde ke-6 yang telah dievakuasi dari medan perang wilayah tata ruang, kinerja mereka bahkan lebih buruk daripada Yang Kai. Kepala Garnisun Yang, Kepala Garnisun Yang. Wang Xuanyi memanggil beberapa kali sebelum mata tak bernyawa Yang Kai perlahan terfokus padanya. Dia telah menyaksikan hilangnya kendali diri Yang Kai dan bisa berempati dengan suasana hatinya saat ini. Kematian Master Orde ke-9 adalah kematian ras manusia. Setiap prajurit yang masih hidup akan mengingat rasa malu karena mundur dari medan perang wilayah tata ruang. Dia ingin menghibur Yang Kai, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, jadi semua kata yang ingin dia katakan menjadi desahan berat. Namun, Yang Kai tiba-tiba bertanya, berapa banyak raja kerajaan klan tinta hitam yang ada sekarang? Wang Xuanyi berkata, di medan perang wilayah tata ruang, raja kerajaan klan tinta hitam benar-benar musnah. Saya tidak tahu apakah ada tempat lain yang tersisa. Petik 2. Yang Kai segera memahami niat leluhur tua. Leluhur tua sedang membersihkan rintangan untuk generasi muda. Di medan perang wilayah spasial, raja kerajaan telah sepenuhnya dimusnahkan. Raja kerajaan yang mengejar Yang Kai ke Chaotic Dead Territory juga telah dibunuh oleh Burning Shine dan Nether Glimmer. Dalam hal ini, hanya ada satu raja klan tinta hitam yang tersisa, dan dialah yang menjaga Norithern Pass. Yang Kai pernah bertemu dengannya sebelumnya dan terpaksa menggunakan mayat leluhur tua Azure Void Pass dan Azure Ox untuk menghadapinya. Saat ini,
semua tuan kerajaan klan tinta hitam semuanya adalah tuan kerajaan bawaan, dan bahkan tuan wilayah semuanya adalah tuan wilayah bawaan. Tidak mungkin tuan wilayah bawaan ini bisa menjadi tuan kerajaan. Dengan kata lain, jika klan tinta hitam ingin menghasilkan raja kerajaan baru, mereka harus memulai dari awal. Sejak hari klan tinta hitam lahir, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk tumbuh menjadi raja kerajaan. Karena itu, ras manusia memiliki banyak waktu untuk berkembang. Leluhur tua tahu bahwa generasi mereka saat ini tidak dapat menyelesaikan masalah klan tinta hitam, jadi mereka menyerahkan harapan mereka kepada generasi berikutnya. Untuk alasan ini, mereka rela mengorbankan hidup mereka untuk membunuh semua raja kerajaan klan tinta hitam di medan pertempuran wilayah tata ruang. Apakah ada harapan untuk masa depan umat manusia? Ya, Star Boundary adalah harapan. Yang Kai bahkan bisa mengatakan bahwa dia sendiri adalah harapan. Karena apakah itu Star Boundary atau alam semesta kecilnya sendiri, keduanya memiliki kemampuan sub pohon-pohon dunia untuk menghasilkan sejumlah besar jenius, terutama alam semesta kecilnya, yang aliran waktunya 7 kali lebih cepat daripada dunia luar. Dalam beberapa hal, dia bahkan lebih kuat dari Star Boundary. Tentu saja, ukuran Star Boundary sedikit lebih besar dari alam semesta kecilnya, dan populasinya juga lebih besar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta kecilnya. Secara keseluruhan, situasi Star Boundary dan alam semesta kecil memiliki kelebihan dan kekurangan. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Wang Xuanyi sebelumnya, tujuan evakuasi adalah Star Boundary, jadi jelas apa yang direncanakan ras manusia Orde ke-9. Di masa depan, ras manusia akan memikul beban berat untuk merevitalisasi ras mereka. Itu adalah tekanan dan motivasi. Hanya dengan membersihkan alam semesta, mereka dapat memenuhi pengorbanan banyak Master Orde ke-9. Yang Kai tidak bodoh. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Master Orde ke-9 telah mati dalam pertempuran, dia kehilangan ketenangannya dan dengan cepat memahami segalanya. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai bertanya lagi, apakah masih ada ras manusia Orde ke-9? Wang Xuanyi mengangguk. Saat ini, ada 2 Master Orde ke-9, satu adalah leluhur tua Wu Qing, yang lainnya adalah leluhur tua Smile. Kedua leluhur tua saat ini sedang menjaga pintu masuk penghalang domain wilayah kabut angin dan menjaga dewa spiritual raksasa tinta yang terluka parah, untuk berjaga-jaga. Hati Yang Kai rileks. Senyum leluhur tua masih hidup. Di antara semua master ras manusia Orde ke-9, dia memiliki kontak paling banyak dengan leluhur tua Smile dan menerima perhatian paling besar. Itu adalah berkah besar bahwa dia masih hidup. 5492. Yang Kai diam-diam menghitung perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Di sisi klan tinta hitam, ada 2 dewa spiritual raksasa tinta dan 1 raja kerajaan. Ras manusia juga memiliki dewa spiritual raksasa, 2 Orde ke-9, dan jika Fuguang klan naga tidak mati, klan naga juga memiliki naga ilahi. Ada juga dewa spiritual raksasa Ahda yang belum mengungkapkan keberadaannya. Dengan demikian, dalam hal kekuatan tempur teratas, ras manusia memiliki keuntungan. Namun, sekarang setelah garis pertahanan wilayah tata ruang telah dipatahkan dan klan tinta hitam telah meluncurkan invasi besar-besaran ke 3000 dunia, mustahil bagi para master top ini untuk menghentikan mereka. Kekuatan pasukan tinta sangat sulit untuk dihadapi dan dapat mengubah seluruh domain besar menjadi wilayah klan tinta hitam dalam waktu yang sangat singkat. Ditambah dengan kerugian besar yang diderita oleh pasukan ras manusia selama bertahun-tahun, tidak diketahui berapa banyak domain besar yang saat ini menderita dari racun klan tinta hitam, dan berapa banyak ras manusia yang telah berubah menjadi murid tinta hitam, jadi evakuasi dan relokasi 3000 dunia adalah suatu keharusan. Yang Kai tiba-tiba memikirkan masalah, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan para kultivator yang tidak memiliki kemampuan untuk melintasi void? Kekuatan seperti sekte pemakan laut masih memiliki kemampuan untuk mengevakuasi seluruh sekte. Lagi pula, hanya ada beberapa ribu murid, jadi selama mereka menggunakan beberapa artefak terbang, mereka secara alami dapat mengevakuasi semua murid. Tapi bagaimana dengan sekte Xuanyi? Bagaimana dengan dunia Xuanyi? Sama seperti Star Boundary, ada miliaran manusia yang tinggal di sana. Sekte Xuanyi tidak memiliki kemampuan untuk mengambil semuanya, begitu pula sekte pemakan laut. Jika mereka tertinggal, satu-satunya hasil adalah mereka akan berubah menjadi murid tinta hitam, diperbudak dan didorong oleh klan tinta hitam, hidup mereka di tangan orang lain. Sebelum ini, Yang Kai tidak terlalu memikirkannya. Dalam situasi saat ini, mengungsi dan pindah ke Star Boundary adalah satu-satunya pilihan, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari masalah ini. Wang Xuanyi menjadi suram saat dia mengerutkan bibirnya, tidak ada yang bisa kulakukan.
Dia dan alam semesta kecil Orde Ketujuh lainnya dapat menampung beberapa makhluk hidup, tetapi ada batasnya. Begitu mereka melampaui batas ini, itu akan mempengaruhi kinerja mereka. Di seluruh wilayah pemakan laut, ada lebih dari selusin dunia semesta tempat manusia hidup. Setiap dunia semesta cukup besar, dan jumlah manusia yang tinggal di dalamnya sulit untuk dihitung. Dua alam semesta kecil Orde Ketujuh tidak dapat menahannya, apapun yang terjadi. Evakuasi 3000 dunia kali ini adalah misi yang sulit, dan setiap tim yang bertanggung jawab atas misi ini telah mempertimbangkan masalah ini. Mereka hanya bisa mencoba untuk mengambil orang sebanyak mungkin, tetapi kebanyakan dari mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan. Ini adalah keputusan yang sangat kejam, tapi juga realistis. Yang Kai terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Pemimpin tim Wang, bantu sekte pemakan laut dalam evakuasi. Saya akan melakukan perjalanan ke dunia Xuan Yi." Wang Xuan menghela nafas dan menghibur, "Kepala garnisun Yang, ada batas untuk kekuatan manusia, lakukan yang terbaik." Dia jelas memiliki beberapa kesalahpahaman dan merasa bahwa Yang Kai tidak tahan melihat hal-hal berkembang seperti ini, jadi dia ingin pergi ke dunia Xuan Yi dan menggunakan alam semesta kecilnya untuk membawa orang sebanyak mungkin. Yang Kai mengangguk dan menyerahkan manik-manik roh luar angkasa kepada Wang Xuan Yi, menginstruksikannya untuk tetap dekat dengan tubuhnya sebelum menghilang. Bergerak cepat, Yang Kai tidak butuh lebih dari setengah jam untuk tiba di dunia luar dunia Xuan Yi. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa pemandangan dunia ini benar-benar indah. Alam semesta yang besar menghiasi langit berbintang seperti permata biru yang cemerlang. Setelah dunia semesta yang begitu indah ditempati oleh klan tinta hitam, satu-satunya hasil adalah mutiara yang tertutup debu. Ada lebih dari selusin dunia semesta seperti itu di wilayah pemakan laut. Seluruh 3000 dunia memiliki dunia semesta yang tak terhitung jumlahnya. Apakah mereka semua akan ditinggalkan? Yang Kai enggan, tetapi dia juga tidak tahan untuk melakukannya. Dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Setelah menatapnya sebentar, Yang Kai tiba-tiba duduk bersila dan melepaskan Divine Sense-nya seperti gelombang pasang menuju dunia semesta yang luas. Meskipun ukuran dunia Xuan Yi tidak kecil, rasa ilahi dari Open Heaven Orde ke-8 sangat kuat. Belum lagi Orde ke-8 seperti Yang Kai, bahkan Orde ke-8 biasa akan mampu menutupi seluruh dunia Xuan Yi dengan satu pikiran. Mengaktifkan prinsip luar angkasa, tangan Yang Kai mulai membentuk serangkaian segel tangan saat aliran cahaya melesat menuju dunia Xuan Yi, menghilang ke dunia semesta dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Dia ingin memperbaiki seluruh dunia Xuan Yi menjadi manik dunia. Yang Kai telah menyempurnakan manik dunia sejak lama di Star Boundary. Pada saat itu, kekuatan Yang Kai tidak terlalu tinggi, hanya di alam kaisar, dan pencapaiannya di Dao of Space tidak terlalu tinggi, tetapi dia masih mampu memperbaiki banyak manik-manik dunia. Ini adalah semacam artefak luar angkasa yang meniru batas kecil misterius dan dapat menampung makhluk hidup. Kembali ketika Star Boundary dan pasukan ras iblis bertempur, berbagai pasukan Star Boundary telah menggunakan World Bats untuk meningkatkan mobilitas mereka. Bahkan Suyan dan wanita lain yang dekat dengan Yang Kai telah memperoleh banyak manik-manik dunia, tetapi manik-manik dunia mereka tidak digunakan untuk menampung pasukan tetapi untuk membunuh musuh. Meskipun manik dunia hanya seukuran manik tunggal, itu sebenarnya disempurnakan dari fragmen bintang, jadi tidak perlu teknik khusus apapun. Hanya membuangnya akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Pada saat itu, Suyan dan yang lainnya telah menggunakan manik dunia yang diberikan Yang Kai kepada mereka untuk membunuh banyak musuh yang kuat dan menyelesaikan beberapa krisis. Namun, sejak itu, Yang Kai tidak menyempurnakan manik dunia, karena itu hanya produk setengah jadi yang dia buat secara mendadak. Setelah melarikan diri dari belenggu dunia semesta dan meninggalkan Star Boundary, Yang Kai fokus pada kultivasi, jadi bagaimana dia bisa memiliki mood untuk terlibat dalam metode curang seperti itu. Sekarang klan tinta hitam telah meluncurkan invasi skala besar, miliaran makhluk hidup di dunia semesta tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Karena dia tidak bisa mengambil semuanya, dia hanya akan mengemas seluruh dunia semesta. Di dunia ini, Yang Kai mungkin satu-satunya yang bisa memunculkan ide yang begitu berani dan gila. Ketika dia berada di Kaisar Realm, Yang Kai telah mampu memperbaiki manik-manik dunia dengan bantuan fragmen bintang. Sekarang dia telah menembus Orde ke-8, kekuatannya ribuan kali lebih besar dari Kaisar Realm, dan pencapaiannya di Dao of Space tidak lagi sebanding dengan dirinya di masa lalu. Oleh karena itu, Yang Kai tidak berpikir bahwa menyempurnakan seluruh dunia Xuan Yi menjadi manik dunia hanyalah angan-angan. Terlebih lagi, pencapaiannya saat ini dalam artefak Refining Dao dan Arai Dao juga luar biasa. Selama dunia Xuan Yi ini dianggap sebagai bagian dari material pemurnian artefak yang dilengkapi dengan Arai Dao,
artefak Refining Dao, dan Space Dao, itu sangat mungkin. Hanya ada satu masalah. Yang Kai harus sangat berhati-hati saat memperbaiki artefak ini. Jika dia tidak hati-hati, kemungkinan besar itu akan menyebabkan seluruh dunia Xuan Yi runtuh. Pada saat itu, dengan bencana alam dan bencana buatan manusia, makhluk hidup di dunia Xuan Yi ditakdirkan untuk menderita banyak korban. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia tidak bisa begitu saja memindahkan semua makhluk hidup di dunia ini sebelum memurnikannya. Sekte Xuan Yi, dipimpin oleh penjabat Sekte Master Suge Xingwei, sebelumnya telah menerima bantuan dan instruksi Yang Kai, dan sekarang bersiap untuk mengungsi. Kekuatan Sekte Xuan Yi tidak sebesar Sekte Pemakan Laut, tetapi jumlah murid yang mereka miliki lebih dari belasan kali lipat, berjumlah puluhan ribu, membuat kekuatan mereka semakin bervariasi. Bagaimanapun, menduduki seluruh dunia semesta membuatnya lebih mudah untuk memilih murid. Xuan Yi Sekte memiliki artefak terbangnya sendiri, beberapa kapal terbang dengan ukuran berbeda. Biasanya, itu hanya digunakan oleh petinggi sekte ketika mereka keluar, tapi sekarang itu telah menjadi alat untuk melarikan diri. Namun, kapal-kapal ini hanya bisa membawa paling banyak 5.000 orang. Dengan puluhan ribu murid, siapa yang akan pergi dan siapa yang akan tinggal adalah masalah yang sangat realistis. Setiap orang memiliki keluarga dan teman mereka sendiri, dan mereka semua memiliki orang-orang yang ingin mereka bawa pergi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, setelah diskusi sesepuh, kuota 5.000 orang telah terisi, tetapi masih banyak yang perlu diambil. Untuk sementara waktu, sesepuh di aula pertemuan berdebat sengit, menyebabkan kepala Suge Xingwei sakit. Dia adalah master sekte yang bertindak, jadi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa selama masa jabatannya, dia akan menghadapi peristiwa besar yang menyangkut kelangsungan hidup sekte Xuan Yi. Sama seperti semua orang berdebat, dunia tiba-tiba mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang berubah di sisi ini. Semua orang terkejut dan dengan cepat keluar untuk menyelidiki. Melihat ke atas, mereka melihat aliran cahaya terbang ke arah mereka dari segala arah dan menghilang ke berbagai bagian dunia Xuan Yi. Setiap kali aliran cahaya jatuh, dunia Xuan Yi akan sedikit bergetar. Ekspresi Suge Xingwei berubah saat dia dengan cepat memusatkan perhatiannya pada Xuan Yi World, ingin menyelidiki. Alasan dia bisa mencapai ini bukan karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi karena dia adalah Master Open Heaven Orde kelima. Meskipun kekuatannya tidak lemah, itu tidak terlalu kuat. Itu karena ketika dia berada di Kaisar Realm, dia telah diakui oleh Dao besar dunia dari dunia Xuan Yi dan merupakan Kaisar Agung. Identitasnya mirip dengan status Yang Kai di Star Boundary. Menerima pengakuan dari Dao Agung dunia ini, persepsi Suge Xingwei tentang perubahan di dunia Xuan Yi secara alami lebih tajam daripada yang lain. Setelah memeriksanya sebentar, dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Seluruh dunia Xuan Yi sepertinya sedang menjalani semacam ritual. Metode ritual ini sangat mendalam, dan telah meninggalkan tanda segel di berbagai bagian dunia Xuan Yi. Suge Xingwei tidak tahu apa tujuan dari ritual ini. Dia tidak berani menunda dan baru saja akan melihat ketika sebuah tangan besar menyingkirkan awan di langit, memperlihatkan wajah besar. Suge Xingwei melirik dan segera membungkuk hormat, "Salam, senior." Dia mengenali orang ini sebagai tuan muda yang baru saja menyelamatkan mereka dari bahaya. Yang Kai sedikit mengangguk padanya dan tidak membuang waktu, memerintahkan, "Semua kultivator Open Heaven, keluar." Bagaimana bisa Suge Xingwei berani melawan? Dia dengan cepat memanggil Master Open Heaven-nya dan melayang ke langit. Dalam sekejap mata, semua Master Open Heaven di dunia Xuan Yi telah menghilang. Ketika mereka tiba di kehampaan, Suge Xingwei melihat Yang Kai duduk bersila di kehampaan, segel tangannya terus berubah. Merasa tidak nyaman, dia melangkah maju dan bertanya, "Instruksi apa yang dimiliki senior?" Yang Kai menjawab, "Bukan apa-apa, kamu hanya penghalang di dalam." Itu memang penghalang, terutama karena ini adalah pertama kalinya Yang Kai menyempurnakan seluruh dunia semesta menjadi manik dunia, jadi dia tidak terlalu mengenalnya. Master Open Heaven di Xuan Yi World memberinya perasaan bahwa itu bukan hambatan besar atau kecil. Sekarang setelah mereka semua meninggalkan dunia Xuan Yi, temperamennya jauh lebih halus. Suge Xingwei memasang ekspresi pahit, tidak tahu bagaimana dia dan yang lainnya menghalangi Yang Kai, tetapi dia tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Kelompok lebih dari 200 Master Open Heaven Stage hanya bisa berdiri diam dan menyaksikan Yang Kai bertindak. Perlahan, mereka menemukan bahwa ruang di depan mereka mulai terdistorsi, dan mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut, mengetahui bahwa ahli senior ini akan melakukan sesuatu pada dunia Xuan Yi. 5493. Merasa tidak nyaman, dia tidak berani berhenti atau bertanya apapun. Yang Kai tiba-tiba bertanya,
berapa banyak dunia semesta yang dimiliki wilayah ini? Sugei Xingwei dengan cepat menjawab, menghitung dunia Xuan Yi, ada total 14. Yang Kei mengangguk, kamu harus menemukan 13 orang dan pergi ke 13 dunia semesta. Ambil ini dan tunggu kabarku. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya dan melepaskan 13 Space Spirit Bats. Dia berpikir bahwa sekarang klan tinta hitam telah meluncurkan invasi skala besar, waktu adalah yang terpenting. Jika dia bisa menghemat waktu di jalan, mungkin dia bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Dia meminta para Master Open Heaven dari Sekte Xuan Yi ini mengambil manik-manik roh luar angkasa dan pergi ke dunia semesta untuk menunggunya. Setelah dia selesai, dia bisa pindah ke lokasi berikutnya kapan saja. Sugei Xingwei mengambil manik-manik roh luar angkasa dan memerintahkan 13 orang untuk mengambil masing-masing sebelum menyuruh mereka pergi. Sementara Yang Kei sibuk di dunia luar, dunia Xuan Yi bergetar hebat, menyebabkan banyak makhluk hidup panik. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mencoba untuk memperbaiki seluruh dunia semesta menjadi manik dunia, jadi cukup sulit baginya untuk memperbaikinya. Meskipun dia sangat berhati-hati, dia pasti masih membawa beberapa perubahan ke dunia Xuan Yi. Di laut, kadang-kadang akan terjadi tsunami yang menjulang setinggi ratusan zang, gunung-gunung yang runtuh, dan benua-benua yang bergerak. Untungnya, Yang Kei selalu waspada, dan begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera mencoba menyelamatkan situasi. Dengan cara ini, dia tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan di dunia Xuan Yi, juga tidak menyebabkan korban pada makhluk hidup di dunia Xuan Yi. Namun, ketakutan dan kepanikan tak terhindarkan. Secara bertahap, dunia Xuan Yi yang besar menjadi lebih terdistorsi. Sugei Xingwei dan yang lainnya yang berdiri di samping semuanya merasa seolah-olah dunia Xuan Yi telah memasuki waktu dan ruang yang berbeda. Itu jelas tepat di depan mereka, tetapi itu memberikan perasaan yang sangat tidak nyata. Dalam sekejap mata, Yang Kei telah mencapai titik kritis. Pada titik ini, dia samar-samar merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari menyempurnakan dunia Xuan Yi menjadi manik dunia dan mencapai tujuan aslinya. Tetapi sekarang dia telah mencapai titik ini, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Seluruh dunia Xuan Yi menolak kehalusannya. Yang Kei merenung sejenak dan samar-samar mengerti. Perlawanan ini tidak lain adalah dao besar dunia ini. Setiap dunia semesta memiliki dao besarnya sendiri, Star Boundary memiliki miliknya sendiri, dan dunia Xuan Yi juga memiliki miliknya sendiri. Ini adalah alasan mendasar mengapa banyak standar marsial dao dunia semesta berbeda. Semakin kuat dao besar dunia semesta, semakin tinggi standar marsial dao yang sesuai. 1000 tahun yang lalu, dao besar Star Boundary bisa dikatakan sangat lemah, sehingga hanya bisa melahirkan Kaisar Agung, bahkan tidak ada satupun kultivator Open Heaven. Namun, sekarang setelah memperoleh berkah dari subtri pohon dunia, dao besar dunia dari Star Boundary tidak lagi kalah dengan dunia semesta manapun di alam semesta yang luas ini. Di sisi lain, dunia Xuan Yi mampu menghasilkan sekte Xuan Yi dengan 2 atau 300 Master Open Heaven. Dao besar dunia di dunia ini bisa dikatakan luar biasa. Dao besar dunia sangat mendalam dan hampir dapat dianggap sebagai kesadaran diri dari dunia semesta. Orang biasa tidak akan bisa merasakan kesadaran semacam ini. Hanya mereka yang sangat berbakat yang bisa beresonansi dengan dao besar dunia, mendapatkan pengakuannya dan menjadi Kaisar Agung. Sekarang Yang Kei ingin memperbaiki dunia Xuan Yi, dao besar dunia di dunia ini secara naluriah menolak. Bagaimanapun, Yang Kei adalah orang luar, jadi bagaimana dunia Xuan Yi bisa menerima penyempurnaannya? Dengan kemampuan Yang Kei saat ini, dia bisa dengan paksa memperbaikinya, tetapi jika dia melakukannya, World Grid Dao di dunia Xuan Yi pasti akan rusak. Yang Kei tidak tahu apa konsekuensinya, tetapi dia yakin ini tidak akan baik untuk seluruh dunia Xuan Yi. Mungkin di masa depan, kultivasi para kultivator di dunia Xuan Yi akan menjadi lebih sulit, dan kemungkinan menghasilkan seorang master juga akan lebih rendah. Ini tidak sesuai dengan niat awalnya. Yang Kei mengerutkan kening dan mengirimkan Divine Sense-nya untuk mengirimkan gambar yang dia lihat di Ing Battlefield. Dao besar dunia adalah kesadaran dunia semesta, itu bukan makhluk hidup, tetapi keberadaan yang sangat istimewa. Dia tidak tahu apakah ini akan berpengaruh, tetapi jika dia ingin memperbaiki dunia Xuan Yi dengan lancar, dia hanya bisa membuat Dao Agung dunia dari dunia ini bekerja sama dengannya dan berhenti menolak penyempurnaannya. Seperti kata pepatah, kehendak surga ada di dunia ini, berharap kehendak surga ini akan memahami usahanya yang sungguh-sungguh. Niat asli Yang Kei adalah untuk membiarkan dao besar dunia di dunia Xuan Yi memahami apa yang akan terjadi jika ditempati oleh klan tinta hitam. Itu ditakdirkan untuk menjadi sama dengan dunia semesta di medan perang tinta,
di mana kekuatan dunia akan dilahap dan berubah menjadi dunia semesta yang mati. Tanpa diduga, itu benar-benar berhasil. Setelah menunjukkan adegan yang dia lihat di medan perang tinta, perlawanan dari Dao besar dunia di dunia Xuan Yi menjadi jauh lebih lemah. Yang Kai sangat gembira, menyerang saat setrika masih panas dan terus memasukkan Divine Sense-nya ke dalam World Grid Dao ini. Perlawanan menjadi lebih lemah sampai hampir tidak ada. Pada saat ini, desahan berat tiba-tiba terdengar di benak Yang Kai, seperti bel berbunyi. Pikiran Yang Kai tiba-tiba menjadi kosong saat dia samar-samar merasa seolah-olah dia telah menjadi satu dengan dunia Xuan Yi. Perasaan lain yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati Yang Kai, dan dalam sekejap, kesadarannya melintasi jarak yang sangat jauh dan tiba di tempat yang tidak diketahui. Dikelilingi oleh kegelapan tanpa akhir, Yang Kai tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Ini sangat mengejutkan Yang Kai. Dia tidak tahu bagaimana dia menemukan peristiwa yang tidak terduga seperti itu ketika dia hanya menyempurnakan dunia Xuan Yi. Dia menenangkan diri, tidak berani panik. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu sama sekali, dan setelah waktu yang tidak diketahui, sedikit cahaya muncul di kegelapan yang tak berujung. Ketika Primal Chaos pertama kali dibuka, dunia tiba-tiba terbuka, dan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan seluruh alam semesta meletus dari titik ini. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dewa spiritual raksasa tinta, atau bahkan tinta hitam itu sendiri, tidak dapat dibandingkan dengannya. Ini adalah kekuatan alam semesta yang luas. Kendala yang mengikatnya langsung menghilang, dan dunia berkembang tanpa henti, berubah menjadi satu domain besar demi satu. Dalam domain besar ini, dunia semesta primitif lahir, dan banyak dunia semesta sedang dipelihara. Dunia Xuan Yi adalah salah satunya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dunia Xuan Yi secara bertahap mengumpulkan 5 elemen, Yin dan Yang bertemu, Dao surgawi muncul, dan banyak hukum prinsip disempurnakan, berubah menjadi dunia semesta sejati. Dunia yang tenang dan mematikan memperoleh sedikit vitalitas, dan vitalitas ini menyebar dengan cepat, secara bertahap berubah menjadi dunia yang penuh warna. Yang Kai mengerti bahwa ini adalah proses pembentukan dunia Xuan Yi. Saat dia bergabung dengan World Grid Dao, dia secara pribadi mengalaminya. Dia pernah mengalami perasaan ini sebelumnya, ketika dia diakui oleh Dao besar dunia Star Boundary dan menjadi Kaisar Agung. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, perasaannya lebih jelas, dan sejarah tempat ini bahkan lebih kuno. Yang Kai tiba-tiba menyadari sesuatu dan menebak. Hanya saja dia untuk sementara tidak dapat menggali wawasan ini, kekuatannya terlalu rendah. Dia tidak memiliki cara untuk memverifikasi dugaan ini dan membutuhkan waktu untuk memverifikasinya. Yang Kai tidak tahu berapa lama dia mengalami perubahan ini, tetapi bagi Zhuge Xingwei dan yang lainnya, baru setengah hari. Hanya dalam setengah hari, seluruh tubuh Yang Kai menjadi terdistorsi dan ilusi seperti dunia Xuan Yi, seolah-olah dia tidak ada. Zhuge Xingwei dan yang lainnya juga tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Kai. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, jadi mereka tidak berani mengganggunya. Baru sekarang sosok Yang Kai tiba-tiba mengeras, memungkinkan mereka untuk sekali lagi merasakan keberadaannya. Di sisi lain, sisi dunia Xuan Yi masih sama, terdistorsi dalam kehampaan, seolah-olah tidak berada di ruang yang sama dengan mereka. Yang Kai tertawa panjang dan berdiri, sukses. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Xuan Yi World. Adegan yang sulit diterima oleh Zhuge Xingwei dan yang lainnya muncul. Tangan Yang Kai menembus kekosongan, tampaknya melewati lapisan air saat dia dengan lembut mengambilnya. Ketika Yang Kai menarik tangannya, kekosongan ilusi tiba-tiba runtuh dan dunia Xuan Yi menghilang. Zhuge Xingwei terkejut dan berteriak, di mana dunia Xuan Yi? 200 Master Open Heaven juga panik. Dunia Xuan Yi yang telah membesarkan mereka sebenarnya telah menghilang di bawah hidung mereka. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Di dunia Xuan Yi, masih ada keluarga, teman, dan keturunan mereka. Jangan panik. Yang Kai tersenyum dan mengulurkan tangannya ke semua orang, lihatlah benda ini. Zhuge Xingwei dan yang lainnya melihat ke arah tangan Yang Kai dan melihat manik-manik bundar di telapak tangannya. Permukaan manik-manik ini berwarna abu-abu, tetapi bagian dalamnya berwarna biru tua, seolah-olah tertanam dengan safir. Safir yang tertanam di dalamnya, apakah itu bentuk atau distribusi warnanya, sangat familiar. Itu sama dengan Xuan Yi World, tetapi satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Bagaimanapun, dunia semesta dunia Xuan Yi sangat besar, dan objek di tangan Yang Kai hanya seukuran bola mata. Zhuge Xingwei menggunakan matanya untuk melihat menembus kabut dan melihat penampilan sebenarnya dari safir yang tertanam di manik-manik. Itu adalah dunia Xuan Yi.
Dia bahkan melihat sekte Xuanyi. Puluhan ribu murid di dalamnya seperti debu, benar-benar memadati sekte, banyak dari mereka melihat sekeliling dengan ekspresi kosong. Dia juga melihat istri dan selirnya, yang telah menerima perintahnya, buru-buru berkemas dan bersiap untuk melarikan diri. Dia juga melihat adegan penjajah berteriak dan menjajakan di kota terdekat. Suge Xingwei tidak bisa mempercayai matanya. Dunia Xuanyi telah disempurnakan menjadi manik-manik. Metode mengejutkan macam apa ini? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia bahkan tidak akan berani memikirkannya. Namun, dia segera menjadi bersemangat. Sebelumnya, sesepuh Xuanyi Sekte telah berdebat karena mereka tidak dapat membawa terlalu banyak murid mereka, tetapi sekarang setelah seluruh dunia Xuanyi dalam keadaan seperti itu, apa yang perlu dikhawatirkan? Belum lagi puluhan ribu murid Sekte Xuanyi, bahkan miliaran nyawa di seluruh dunia Xuanyi bisa diambil. Baru sekarang dia memahami upaya keras Yang Kai dan apa yang telah dia lakukan terhadap dunia Xuanyi. Metode master muda ini sangat mencengangkan. 5494. Banyak orang yang melihat penampilan sebenarnya dari manik-manik seperti Suge Xingwei terkejut. Suge Xingwei mengumpulkan pikirannya dan hendak berterima kasih kepada Yang Kai ketika dia melihat Yang Kai dengan santai melemparkan dunia Xuanyi yang telah dia ubah menjadi manik dunia. Seluruh tubuh Suge Xingwei terasa sangat tidak nyaman. Bahkan dengan kultivasi Open Heaven Orde kelima, dia masih lengah. Memegang manik dunia di tangannya, senyum di wajah Suge Xingwei menjadi lebih buruk daripada saat dia menangis. Melihat Yang Kai, dia berkata, "Senior, ini. Bagaimana ini bisa bagus? Meskipun itu adalah hal yang baik bahwa seluruh dunia Xuanyi telah disempurnakan menjadi manik dunia, bagaimana dia bisa menyimpannya?" Dia takut jika dia membuat sedikit gerakan, dia akan menyebabkan seluruh dunia Xuanyi runtuh. Namun, Yang Kai melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Tidak perlu terlalu berhati-hati. Saya juga telah menyempurnakan kekosongan di sekitar dunia Xuanyi. Selama benda itu tetap dekat dengan Anda dan tidak membiarkan energi kuat mempengaruhinya, dunia Xuanyi tidak akan berada dalam bahaya apapun." Petik 2. Suge Xingwei tiba-tiba mengerti mengapa lapisan luar manik-manik di tangannya berwarna abu-abu. Itu adalah kekosongan yang mengelilingi dunia Xuanyi. Dunia Xuanyi yang asli tertanam di dalam manik dunia ini. Memahami ini, Suge Xingwei santai dan mengikuti instruksi Yang Kai, menyimpan manik dunia di dekat dadanya dan menepuknya. Kemudian, dia membungkuk kepada Yang Kai dan berkata, "Kebaikan besar senior adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh dunia Xuanyi." Yang Kai sedikit mengangguk dan mengulurkan tangannya. Segera, sebuah pintu muncul di depannya, dan dengan bantuan manik-manik roh luar angkasa yang dia berikan kepada Wang Xuanyi, dia memanggil, "Masuk dan bergabunglah dengan Sekte Pemakan Laut." Suge Xingwei mengucapkan terima kasih lagi dan memimpin lebih dari 200 murid melewati gerbang. Benar saja, ketika mereka tiba di Sekte Pemakan Laut, mereka melihat Wang Xuanyi, Yang King, dan yang lainnya. Setelah berbicara tentang bagaimana Yang Kai menyempurnakan dunia Xuanyi, semua orang terkejut. Menyempurnakan dunia menjadi satu manik adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah didengar oleh seorang ahli seperti Wang Xuanyi, yang berasal dari Cave Heaven Paradise. Meskipun dia terkejut, dia juga sangat senang. Awalnya, evakuasi dan migrasi mereka kali ini hanya dapat memastikan bahwa sebagian besar kultivator dari berbagai sekte dan pasukan besar dievakuasi dengan aman. Makhluk hidup lain yang tinggal di dunia semesta mau tak mau harus ditinggalkan. Sekarang Yang Kai memiliki metode seperti itu, semua orang di seluruh wilayah pelahap laut dapat mengungsi. Tidak hanya wilayah pelahap laut, tetapi selama ada cukup waktu, itu sama untuk domain besar lainnya. Wang Xuanyi mau tidak mau memikirkan pertanyaan yang Yang Kai tanyakan padanya sebelumnya. Bagaimana dengan manusia fana? Jawabannya saat itu adalah dia tidak berdaya. Namun, setelah hanya beberapa hari, Yang Kai menemukan solusi dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Di sisi lain, Yang Kai telah menggunakan Space Spirit Bed untuk tiba di lokasi Universe World lain. Sebelumnya, dia telah meminta Suge Xingwei untuk memerintahkan 13 orang, yang masing-masing telah membawa manik-manik roh antariksa ke 13 dunia semesta di wilayah ini, menghemat banyak waktu untuknya. Dunia semesta ini adalah yang paling dekat dengan dunia Xuanyi, dan ada juga sekte yang mengawasinya. Kekuatan mereka mirip dengan Xuanyi Sekte, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan Xuanyi Sekte. Sebelumnya, ketika banyak Master Open Heaven Xuanyi Sekte bertarung dengan klan tinta hitam, Suge Xingwei telah mengirim 2 sesepuh untuk meminta bantuan. Seorang penatua Pang telah pergi ke Sekte Pemakan Laut dan melihat dari jauh bahwa Sekte Pemakan Laut telah dikepung oleh pasukan klan tinta hitam.
Bagaimana dia bisa berani mencari kematian? Dia tidak punya pilihan selain kembali dengan tangan kosong. Penatua lainnya telah datang ke sekte ini dan belum menerima berita apapun. Suanyi Yi sekte telah mengalami perubahan besar, menyebabkan Suge Xingwei menjadi gelisah dan lupa menyebutkan masalah ini kepada Yang Kai. Di sisi lain, kultivator Suanyi Yi sekte, yang bertanggung jawab untuk membawa Space Spirit Bed ke dunia ini, cukup berhati-hati dan tidak berani gegabah memasuki ruang luar dunia ini, hanya menyembunyikan auranya dan menunggu Yang Kai. Beberapa hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba muncul di sampingnya, mengejutkannya. Melihat bahwa itu adalah Yang Kai, dia santai dan dengan cepat melaporkan apa yang terjadi. Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening dan menatap dunia semesta di depannya. Benar saja, dia melihat beberapa klan tinta hitam dan murid tinta hitam bergerak. Sekte dunia ini telah sepenuhnya ditempati oleh klan tinta hitam, dan hampir semua kultivator di sekte ini telah diubah menjadi murid tinta hitam. Untungnya, kekuatan klan tinta hitam ini tidak tinggi, seperti tim kecil klan tinta hitam yang pergi untuk menyerang dunia Suanyi Yi. Pemimpin tim ini hanya klan tinta hitam pangkat tinggi, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk memiliki sarang tinta mereka sendiri. Jika Tuan Feodal menanam sarang tinta di sini, seluruh alam semesta akan dibanjiri dengan kekuatan tinta, dan jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, tidak mungkin untuk membalikkan situasi. Meskipun situasi saat ini tidak baik, bagi Yang Kai, semudah menjentikkan jari. Kultivator Suanyi sekte berdiri di sebelah Yang Kai dan melihatnya mengulurkan tangannya untuk meraih dunia semesta. Ketika dia menarik kembali tangannya, beberapa lusin kultivator klan tinta hitam yang tampak aneh muncul di depannya. Para kultivator klan tinta hitam ini bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum mereka tiba-tiba ditangkap dari sekte dunia ke dalam kehampaan, jadi mereka secara alami bingung. Segera setelah itu, kekuatan yang menakutkan menyapu, dan semua dari beberapa lusin kultivator klan tinta hitam langsung musnah. Yang Kai menggosok tangannya lagi dan mengirimkan sinar cahaya pemurnian ke arah sekte di bawah, menyelimuti seluruh murid tinta hitam sekte dan menghilangkan kekuatan tinta di tubuh mereka dengan cahaya pemurnian. Setelah dengan mudah memecahkan masalah klan tinta hitam dan murid tinta hitam, Yang Kai menunggu sampai para kultivator sekte di bawah pulih sebelum mengirim transmisi suara. Sesaat kemudian, Master Open Heaven Orde kelima memimpin kelompok dari sekte dan banyak Master Open Heaven bergegas untuk menyambutnya. Yang Kai tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan mereka, jadi dia langsung membuka pintu ke Space Spirit Bed dari si Devouring Sect dan menyuruh mereka pergi ke si Devouring Sect untuk bertemu dengan yang lain. Melihat Yang Kai adalah Ordo ke-8, pemimpin Orde kelima tidak mengatakan apa-apa dan hanya memimpin murid-muridnya ke pintu. Setelah kultivator sekte Suanyi yang bertanggung jawab untuk membawa manik roh antariksa ke sini juga pergi, Yang Kai mulai memperbaiki dunia semesta. Dengan pengalamannya sebelumnya, penyempurnaan kali ini bahkan lebih mulus, dan bahkan perlawanan dari World Grid Dao tidak muncul lagi. Dunia semesta kedua ini memberi Yang Kai perasaan bahwa ia bekerja sama secara aktif. Ini hanya semakin memperkuat kecurigaannya. Dengan menggunakan metode ini, Yang Kai berjalan di atas satu dunia semesta demi satu, membuka pintu ke sekte pemakan laut dan memungkinkan kultivator Open Heaven dari dunia semesta untuk memasuki sekte pemakan laut. Tanpa campur tangan dari kultivator Open Heaven, Yang Kai dapat dengan lancar memperbaiki manik dunia. Tidak setiap dunia semesta memiliki Master Open Heaven Stage. 14 alam semesta di wilayah pemakan laut adalah tempat ras manusia tinggal. World Grid Dao bervariasi, dan semakin tinggi level seseorang, semakin mudah untuk mengolah martial Dao. Secara alami, kultivator Open Heaven Stage akan lahir. Ada beberapa kultivator di antara alam semesta yang hanya Kaisar Realm dan tidak memiliki Master Open Heaven Stage, jadi menyempurnakan mereka jauh lebih mudah. Setelah lebih dari sebulan, Yang Kai telah selesai menyempurnakan ke-14 dunia alam semesta wilayah pemakan laut. Selain dari dunia Suanyi yang pertama kali dia sempurnakan, yang telah diserahkan kepada Suge Xingwei, 13 yang tersisa semuanya berada di tangannya. Dengan masalah ini diselesaikan, Yang Kai mengambil langkah maju dan tiba di sekte pemakan laut. Pada saat ini, sekte pemakan laut dan kultivator lain yang bergegas ke tempat ini, di bawah kepemimpinan Wang Suanyi dan yang lainnya, siap untuk mundur kapan saja. Melihat Yang Kai kembali, Wang Suanyi bergegas untuk menyambutnya. Setelah bertukar basa-basi, Yang Kai mengetahui bahwa semuanya telah disiapkan dan segera berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan, Anda dapat pergi sekarang. Evakuasi pasukan sekte pemakan laut adalah pertama-tama bergegas ke kuil alam semesta wilayah Mosa dan bertemu dengan para kultivator lain dari domain besar tetangga. Kemudian, di bawah perlindungan Master Mosa Heaven, semua orang akan bergegas ke Star Boundary.
Meskipun metode ini adalah tujuan besar, dengan perlindungan tahap Open Heaven Orde ke-8 Mosa Heaven dan Angkatan Darat Mosa, itu lebih aman daripada para kultivator dari setiap domain besar bergegas secara terpisah. Rencana evakuasi dari berbagai Cave Heaven dan Paradise semuanya sama. Misalnya, lusinan domain besar di bawah yurisdiksi surga gua yang murni semuanya harus tiba di kuil alam semesta wilayah yang murni dalam jangka waktu tertentu. Ada banyak master tentara yang murni di sana, dan bahkan lebih banyak lagi regu tentara yang murni seperti Wang Xuanyi dan yang lainnya, bergegas ke domain besar untuk membantu sekte dan pasukan lokal untuk mengevakuasi berbagai kultivator di berbagai domain besar. Ini adalah migrasi besar yang menyapu semua 3.000 dunia, dan tidak ada sekte yang bisa menghindarinya. Seperti yang dikatakan Wang Xuanyi sebelumnya, bahkan raksasa seperti Cave Heaven Paradise harus meninggalkan fondasi sekte yang telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka masih hidup, fondasi sekte ini akan diambil kembali cepat atau lambat. Jika mereka semua mati, maka tidak ada yang tersisa. Sekarang mereka tidak jauh dari waktu yang ditentukan. Jika kelompok wilayah pelahap laut tidak dapat tiba tepat waktu, orang-orang dari wilayah Mosa tidak akan menunggu. Ini adalah sesuatu yang sudah lama mereka ketahui. Jadi tidak peduli apa, mereka harus tiba di kuil semesta wilayah Mosa sebelum batas waktu. Apakah kepala garnison yang tidak ikut dengan kami? Wang Xuanyi bertanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya, saya ingin pergi ke domain besar lainnya. Wang Xuanyi segera mengerti bahwa Yang Kai ingin memperbaiki lebih banyak dunia semesta dan menyelamatkan lebih banyak ras manusia. Merasakan rasa hormat yang mendalam, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala garnison Yang, harap berhati-hati. Meskipun Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam saat ini dan dua dewa spiritual raksasa tinta tertahan, jumlah Tuan Wilayah Klan Tinta Hitam masih cukup tinggi. Tuan Wilayah saat ini semuanya adalah Tuan Wilayah bawaan, sebanding dengan ras manusia Orde ke-8 teratas. Dia juga merasa bahwa karena Yang Kai baru saja menembus Orde ke-8, kekuatannya seharusnya tidak terlalu kuat, jadi dia mengingatkannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa penguasa wilayah tidak lagi layak dilihat di depan Yang Kai saat ini? Belum lagi seorang penguasa wilayah, bahkan seorang raja kerajaan telah dibunuh oleh Yang Kai. Jika Wang Xuanyi tahu, dia mungkin akan terkejut. Yang Kai mengangguk, kamu juga harus berhati-hati, kamu mungkin bertemu dengan klan tinta hitam di sepanjang jalan. Mengatakan demikian, hati Yang Kai tiba-tiba melonjak. Dia ingin pergi ke domain besar lain untuk memperbaiki lebih banyak dunia semesta, jadi dia tidak bisa membuang waktu di sisi wilayah pemakan laut dan tentu saja tidak bisa mengawal mereka sepanjang jalan. Dia tidak bisa secara pribadi mengawal mereka, tetapi dia memiliki pasukan besar yang terdiri dari puluhan juta ras batu kecil di tangannya. Makhluk-makhluk ini memiliki kecerdasan yang rendah, tetapi mereka pandai berurusan dengan klan tinta hitam. Bagi ras batu kecil, pasukan tinta adalah sesuatu yang paling mereka benci. Jika klan tinta hitam muncul di depan mereka, ras batu kecil akan buru-buru membunuh mereka. Dengan pengawalan dari Small Stone Ras, kelompok si Devouring Sect secara alami akan lebih aman. Sayangnya, kecerdasan ras batu kecil terlalu rendah dan sulit dikendalikan. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini, ras batu kecil akan sangat membantu evakuasi ras manusia. 5495. Memikirkan hal ini, Yang Kai mengambil keputusan dan melihat sekeliling sebelum tiba-tiba berteriak, semuanya, tinggalkan tempat ini. Wang Xuanyi tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Kai, tetapi karena semua yang ada di sini telah disiapkan dan mereka dapat berangkat kapan saja, setelah mendengar teriakan Yang Kai, dia segera memerintahkan semua orang untuk pergi. Jumlah Master Open Heaven yang berkumpul di sini tidak banyak, secara total hanya sekitar 1.000 orang, dan nilai mereka sangat bervariasi. Ada ribuan murid sekte pemakan laut, tetapi jumlah ini termasuk semua orang dari berbagai sekte. Mereka semua memanggil artefak terbang mereka, dan dalam sekejap, lebih dari 100 artefak aneh muncul di langit. Di kapal terbesar, Wang Xuanyi berdiri di geladak dan melihat ke bawah sementara Yang King berdiri di sampingnya, keduanya ingin melihat apa yang ingin dilakukan Yang Kai. Melihat adegan ini, keduanya terkejut. Sekte pemakan laut yang seharusnya begitu dekat dengan mereka sekarang seperti Fata Morgana, terdistorsi dan tidak jelas. Itu jelas sangat dekat, namun tampaknya begitu jauh sehingga tidak mungkin untuk dipahami. Yang King tiba-tiba mengerti, kepala garnison yang ini ingin memperbaiki benua terapung sekte pemakan lautku menjadi manik dunia. Meskipun dia belum pernah melihat Yang Kai memperbaiki manik dunia, dia telah mendengar Zhuge Xingwei menyebutkannya sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti niat Yang Kai. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Awalnya,
Dia enggan untuk meninggalkan warisan sekte pemakan laut yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi sekarang Yang Kai ingin memperbaikinya menjadi manik dunia, semua kekhawatirannya dengan mudah diselesaikan. Mendengar ini, Wang Suanyi hanya mengangguk sedikit, juga berpikir bahwa Yang Kai sedang menyempurnakan benua terapung sekte pemakan laut menjadi manik dunia, tetapi dia tidak mengerti mengapa Yang Kai melakukan ini. Murid sekte pemakan laut sudah bersiap untuk mengungsi, meninggalkan benua terapung yang kosong. Klan Tinta Hitam mungkin tidak tertarik, jadi tidak perlu memperbaikinya, kan? Ah! Yang King tiba-tiba berteriak, hatinya sakit. Benua terapung yang indah di depannya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi setidaknya 100 keping. Masing-masing dari mereka berukuran hampir sama, dan jelas bahwa Yang Kai telah melakukan ini dengan sengaja, menunjukkan kontrolnya yang kuat. Yang King ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Jika benua terapung ini tidak bisa dibawa pergi, maka biarlah. Di masa depan, setelah mengalahkan klan Tinta Hitam, sekte pemakan laut mungkin memiliki kesempatan untuk kembali dan terus mendirikan sekte mereka sendiri di sini, tetapi sekarang telah direduksi menjadi keadaan seperti itu oleh Yang Kai. Bagaimana itu bisa ditemukan? Tanda tanya. Kegembiraan awalnya dengan cepat menghilang karena dia tidak mengerti mengapa Yang Kai melakukan ini. Namun, dia tidak berani bertanya lagi, hanya menghibur dirinya sendiri bahwa tindakan Yang Kai memiliki makna yang lebih dalam. Segera, Yang Kai mengulurkan tangan dan meraih kehampaan yang terdistorsi, setiap kali benua terapung menghilang. Pada saat Yang Kai meraihnya 100 kali, ratusan fragmen telah benar-benar menghilang. Setelah diam-diam bekerja sebentar, Yang Kai melintas ke kapal tempat Wang Suanyi berada dan menyerahkan 100 manik dunia yang baru disempurnakan kepadanya sebelum menginstruksikan, setiap manik dunia berisi lebih dari 10.000 tentara ras batu kecil. Jika Anda bertemu dengan klan Tinta Hitam, Anda dapat menggunakannya untuk membela diri. Wang Suanyi berbinar ketika dia mendengar ini, ras batu kecil adalah salah satu makhluk yang mengepung klan Tinta Hitam. Sebelumnya, ketika dua pasukan ras batu kecil mengepung klan Tinta Hitam di luar sekte pemakan laut, dia juga memperhatikan mereka. Meskipun makhluk aneh ini tampak sederhana dan naif, mereka sebenarnya cukup terampil dalam berurusan dengan klan Tinta Hitam karena mereka tampaknya dapat mengabaikan korosi kekuatan tinta. Jadi ketika Yang Kai menyebutkan ini, Wang Suanyi segera mengerti. Yang Kai mengangguk. Dia sendiri tidak bisa mengawal orang-orang ini sampai ke wilayah Mosa, tetapi tidak masalah baginya untuk mengirim beberapa ras batu kecil. Bahkan jika Wang Suanyi dan yang lainnya tidak dapat mengendalikan ras batu kecil, jika mereka benar-benar bertemu dengan klan Tinta Hitam dan melepaskan mereka, mereka secara alami akan buru-buru membunuh klan Tinta Hitam. Alasan mengapa Yang Kai membagi 1.000.000 tentara yang kuat menjadi 100 adalah karena dia mempertimbangkan betapa sulitnya untuk mengambil ras batu kecil. Wang Suanyi dan yang lainnya tidak memiliki tanda matahari dan bulan, jika ras batu kecil tidak mematuhi perintahnya, jika dia benar-benar melepaskannya, ada kemungkinan besar mereka akan hilang. 1.000.000 tentara ras batu kecil sudah cukup untuk melindungi mereka, dan itu bahkan sangat membantu para kultivator wilayah Mosa. Dengan 1.000.000 ras batu kecil yang mengawal mereka, perjalanan ke Star Boundary ini akan jauh lebih aman. Terima kasih banyak, Kepala Garnison Yang. Wang Suanyi membungkuk berterima kasih, diam-diam kagum dengan kemurahan hati Yang Kai. Dia belum pernah melihat atau mendengar tentang ras batu kecil ini sebelumnya, tetapi sekarang Yang Kai telah mengirim 1.000.000 dari mereka sekaligus. Battleship mereka telah dihancurkan, dan tanpa pengawalan Battleship, kekuatan tim mereka telah sangat berkurang, tetapi sekarang mereka memiliki 1.000.000 pasukan Small Stone Ras, kehilangan kekuatan lebih dari cukup untuk menebusnya. Yang Kai berkata, saya baru saja mendapatkan anggota ras batu kecil ini, jadi saya belum dapat menemukan cara untuk mengendalikan mereka. Namun, karakteristik unik mereka adalah kecerdasan mereka sangat rendah, dan mereka hampir mengandalkan naluri mereka untuk bertindak. Jika ada di antara Anda yang mahir dalam teknik penjinakan binatang, Anda dapat mencoba mengendalikannya dengan teknik penjinakan binatang. Menggunakan teknik penjinakan binatang untuk mengendalikan ras batu kecil bukanlah hal yang mustahil, tetapi Yang Kai tidak terlalu mahir dalam teknik penjinakan binatang, jadi dia tidak bisa mencobanya. Mendengar ini, mata Wang Suanyi berbinar dan dia mengangguk berulang kali, kepala garnisun yang benar. Banyak kultivator kurang lebih tahu bagaimana mengendalikan binatang buas. Jika metode ini benar-benar layak, itu akan memungkinkan mereka untuk mengendalikan ras batu kecil dalam pertempuran. Kamu bisa pergi. Yang Kai melambaikan tangannya. Wang Suanyi menangkupkan tinjunya, hati-hati, kepala garnisun Yang. Selesai berbicara, sekitar 100 artefak terbang yang diisi dengan para kultivator terbang menuju gerbang domain di bawah kepemimpinan kapal terbesar sekte pemakan laut. Di kapal,
Wang Xuanyi menoleh lagi, tetapi Yang Kai sudah menghilang. Sedikit menenangkan dirinya, dia mengumpulkan sekelompok Master Sekte dan Master Open Heaven Orde ke-6 dari berbagai sekte dan memberi mereka masing-masing manik dunia yang berisi 10.000 pasukan ras batu kecil. Dia kemudian memberitahu instruksi Yang Kai untuk menemukan kultivator yang mahir dalam teknik penjinakan binatang untuk mencoba menjinakkan dan mengendalikan ras batu kecil. Setelah mendapatkan manik dunia dan 10.000 pasukan ras batu kecil, semua orang sangat gembira. Wang Xuanyi kemudian mengatur agar mereka pergi ke berbagai lokasi kapal perang untuk menjaga kapal perang. Dengan demikian, semua kultivator di wilayah pelahap laut mulai mengungsi. Pada saat ini, di semua domain besar, armada bergegas menuju domain besar di mana berbagai Cave Haven dan Paradise berada. Beberapa kultivator dari domain besar dievakuasi dengan sangat lancar. Lagi pula, akan butuh beberapa waktu bagi klan tinta hitam untuk menyerang. Para kultivator ini sudah berkumpul sebelum klan tinta hitam tiba dan segera bergegas ke kuil semesta Paradise dan Cave Haven. Beberapa domain besar tidak beruntung dan telah lama diserang oleh pasukan klan tinta hitam. Banyak sekte telah diduduki oleh klan tinta hitam dan kultivator mereka telah musnah. Ada juga pasukan klan tinta hitam yang mengejar kultivator dan armada yang melarikan diri di berbagai domain besar. Pertempuran dari semua ukuran sedang terjadi di banyak domain besar. 3.000 dunia berada dalam kekacauan. Terpisah dari kelompok Wang Xuanyi, Yang Kai segera bergegas ke domain besar berikutnya. Domain besar ini masih di bawah yurisdiksi surga Gua Mosa, dan situasi di sini mirip dengan wilayah pemakan laut. Klan tinta hitam telah menyerbu, tetapi para kultivator dari berbagai sekte besar masih berusaha mati-matian untuk melawan. Di wilayah ini, ada juga tim kecil ras manusia yang bertanggung jawab untuk mengevakuasi orang-orang. Ketika Yang Kai tiba, dia dengan mudah membunuh semua penjajah klan tinta hitam dan kemudian mengirim armada yang telah dia kumpulkan, juga mengirim lebih dari 100 manik dunia yang berisi pasukan ras batu kecil. Setelah itu, dia mulai menyempurnakan dunia semesta tempat ras manusia tinggal. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Invasi klan tinta hitam ada di mana-mana. Dia bisa menyelamatkan ras manusia dan beberapa grid domain, tetapi ada lebih dari 1.000 grid domain di seluruh 3.000 dunia, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan mereka semua sendirian? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Pada awalnya, situasi di domain besar tempat dia tiba cukup baik. Misalnya, di wilayah pelahap laut, total 13 dunia semesta telah disempurnakan olehnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, situasi di domain besar yang dia buru-buru menjadi lebih buruk. Dengan perintah untuk mengungsi dan pindah, semua kultivator dari berbagai domain besar telah dievakuasi, hanya menyisakan kultivator dan manusia yang tidak dapat melepaskan diri dari belenggu dunia semesta. Orang-orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan invasi klan tinta hitam. Semakin jauh Yang Kai berjalan, semakin patah hati dia. Beberapa dunia semesta telah terkikis oleh sarang tinta, yang telah menyerap kekuatan dunia dari seluruh dunia semesta. Kekuatan tinta yang kaya telah melilit dunia semesta, mengikis semua makhluk hidup di dalamnya. Menghadapi situasi seperti itu, apa yang bisa dilakukan Yang Kai? Dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-8, jika dia benar-benar menginginkannya, dia dapat sepenuhnya menghancurkan seluruh dunia semesta, tetapi jika dia melakukannya, bahkan jika seluruh klan tinta hitam musnah, miliaran nyawa di dalamnya juga akan mati. Meskipun mereka sudah menjadi murid tinta hitam, masih ada harapan bagi mereka untuk diselamatkan. Bagaimana Yang Kai bisa begitu kejam? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyerang ke depan, menghancurkan sarang tinta, dan membunuh semua anggota klan tinta hitam di dalam. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia juga mengalami ketidakberdayaan yang dirasakan Wang Xuanyi ketika dia menjawab pertanyaannya. Dunia semesta ini, yang telah sepenuhnya terkorosi oleh kekuatan tinta, memiliki ratusan juta murid tinta hitam. Bahkan jika dia tidak kekurangan kristal kuning dan kristal biru, dia tidak bisa memurnikan semuanya. Konsumsinya terlalu besar dan memakan waktu, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Jika dia bergerak lebih cepat, dia mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Sepanjang jalan, ia telah menemukan banyak cerita heroik. Banyak sekte dan kultivator tidak kuat, tetapi mereka memiliki keberanian dan tekad untuk bertarung sampai mati dengan klan tinta hitam. Mereka tidak mundur bersama dengan para kultivator wilayah mereka, malah memilih untuk tetap berada di dunia semesta, dunia yang telah membesarkan mereka, berurusan dengan klan tinta hitam, menggunakan nyawa dan darah mereka untuk melindungi kedamaian dunia itu. Banyak kultivator dari berbagai sekte, dari atas ke bawah, telah mati dalam pertempuran, tidak satupun dari mereka yang selamat.
Perlawanan mereka telah membuat marah klan tinta hitam, jadi yang menunggu mereka hanyalah kematian. Suasana hati Yang Kai menjadi berat. Dalam situasi seperti itu, mundur adalah tindakan alami, dan itu belum tentu karena mereka malu atau takut. Lagi pula, hanya dengan tetap hidup mereka dapat membalikkan situasi. Mereka yang memilih untuk tinggal dan bertarung sampai mati belum tentu merupakan tindakan heroik, mereka akhirnya akan mati dengan kematian yang tidak berharga. Siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang bisa memastikan? Itu hanya masalah hati dan pikiran seseorang, setiap orang harus membayar harga untuk pilihan mereka. Sama seperti Yang Kai, dia telah memilih untuk menjelajahi berbagai domain besar dan menggunakan metode pemurnian dunia semesta menjadi manik dunia untuk menyelamatkan lebih banyak manusia, jadi dia telah menyaksikan terlalu banyak tragedi.